Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Riani, NPM 20204064 03049P, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah menyimak, dosen pengampu Ibu Roro Dwi Astuti, MPD. Pertama, hubungan keterampilan berbahasa. A. Menyimak dan berbicara. B. Menyimak dan membaca. C. Berbicara dan membaca. A. Menyimak dan berbicara. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Berbicara yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Jadi, menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. B. Menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif, bersifat menerima. Bedanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan kata lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Keterampilan menyimak juga merupakan dasar atau faktor penting bagi suksesnya seseorang dalam belajar membaca secara efektif. C. Berbicara dan membaca. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung. Penulis kepada pembaca lewat tulisan, sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yakni face to face. Keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan saling mendukung. Batasan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi oleh pembicara melalui ujaran lisan. Tahap-tahap menyimak. 1. Menyimak berkala. 2. Menyimak dengan perhatian dangkal. 3. Setengah menyimak. 4. Menyimak serapan. 5. Menyimak sekali-kali. 6. Menyimak asosiatif. 7. Menyimak dengan reaksi berkala. 8. Menyimak secara saksama. Ragam menyimak. Ada dua ragam menyimak. Pertama adalah menyimak ekstensif, yang kedua adalah menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak keseluruhan isi teks dari bacaan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan untuk memahami isi yang penting dalam bacaan agar menyimak secara efisien dapat terlaksana. Sedangkan menyimak intensif adalah studi saksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilakukan pembaca terhadap suatu bacaan yang pendek, kira-kira 2-4 halaman. Suasana menyimak dibagi menjadi dua, yaitu suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif atau bertahan biasanya dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan tentu. Sedangkan suasana suportif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung. Selanjutnya adalah kendala menyimak. Kendala menyimak dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang datang dari faktor internal penyimak, yaitu yang berasal dari diri penyimak itu sendiri, seperti tubuh terlalu lelah, sedang sakit, meriang, atau tidak enak badan, dan lain sebagainya. Sedangkan kendala eksternal yaitu kendala yang muncul dari luar diri penyimak sendiri, seperti tempat, ruang, cuaca yang tidak kondusif untuk berkonsentrasi, dan lain sebagainya.
Cara meningkatkan daya simak. Pertama adalah simaklah gagasan, konsepsi pembicara untuk mengetahui isi dan bobot pembicaraan, bernilai atau bertolak. 2. Manfaatkan dan gunakan kecepatan berpikir secara wajar, tepat, dan menuju sasaran. 3. Manfaatkan waktu luang dengan bijaksana sehingga tidak ada yang terbuang. Itulah tadi beberapa materi tentang hubungan keterampilan berbahasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.